اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والهرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وجده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Rabbi, na'udzubika min samakatil a'da wa khaybatir raja wa na'udzubika minas syaqa wa ba'dal hidayah wa minas salba ba'dal raqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah miftahi babir rahmatillah adada ma bi'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa hiya muhafazatu ala awamirillah wal intihari an maharimih wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Usikum bitaqwallah fa innaha al-urwatul wusqa wa hiya sabilun najah al-musilatu ila sa'adah ad-dunya wal akhirah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji yang paling indah dan paling sempurna kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Demikian juga kepada keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang mulia. Tidak henti-hentinya khatib mengingatkan hadirin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa merupakan sandaran kokoh yang membentengi kita dari segala yang haram. Takwa juga merupakan jalan keselamatan yang membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa may yattaqi
yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluk melainkan agar mereka mengenalnya, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kecuali agar mereka selalu beribadah kepadanya, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dalam hadis kursi Allah SWT berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu kanzal mahdiyya fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalaqa qabi arafuni." Aku adalah perbandaran yang tersembunyi, aku ingin dikenal, maka aku menjadikan makhluk, lalu denganku mereka mengenalku. Tatkala seorang hamba mengenal Allah, ia akan memulai mencintainya, ia akan senantiasa taat kepadanya. Mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala benar-benar mencintainya, maka hamba tersebut akan mendapatkan dua kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 52, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang hakiki tidak didapat dengan banyak harta, mengikut atau keluarga yang banyak, dan tidak pula dengan pujian dari orang-orang yang tidak mengerti, bukan juga dengan pandai berbicara di depan orang-orang banyak, atau dengan keindahan penampilan dan kehidupan dunia. Namun kebahagiaan dan keselamatan yang hakiki bisa didapat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersegera untuk melakukan apa yang dicintainya dan diridhoinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan suatu bencana dari langit seperti kemarau, keringan atau bencana-bencana yang lainnya, kecuali disebabkan karena dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Di antara dosa tersebut tidak mau bersedekah, memutuskan tali silaturahmi, ketidakpedulian terhadap fakir miskin dan lain sebagainya. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu berfirman di dalam surat Al-Qur'an ayat 11, "Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min
khalfihi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradallah wa ma lahum min dunihi min wal. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kalian ingin agar Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kalian, maka hendaklah kalian senantiasa berbuat baik dan taat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala hanya merahmati 3 golongan, yaitu hamba yang taat, hamba yang lemah, dan hamba yang miskin. Andai kata di dunia hanya diisi oleh para pelaku maksiat, niscaya Allah tidak akan memberi sesuatu pun kepada mereka, walaupun hanya sesuap makanan. Sungguh rahmat Allah sangat dekat dengan mereka yang selalu berbuat kebaikan. Oleh sebab itu, perbanyaklah berbuat kebaikan kepada mereka yang kekurangan. Kasihilah orang-orang yang lemah di antara kalian, dan pedulilah kepada keadaan tetangga kalian. Hormatilah pembantu kalian. Jangan korupsi hak orang-orang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man la yarham la yurham, man la yarhamil khalq wa la yarhamuhu fil khalq, man la yarham man fil ardi la yarham man fis sama, innama yarhamullahu min ibadihi ibad Muhammad. Barang siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Barang siapa tidak menyayangi makhluk, ketika tidak akan disayangi oleh sang pencipta. Barang siapa yang tidak menyayangi penduduk bumi, ia tidak akan disayangi penduduk langit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya mengasihi orang yang saling menyayangi di antara hambanya. Ar-Rahimu na yarhamul Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang suka mengasihi akan dikasihi oleh Zat yang Maha Pengasih. Kasihilah penduduk yang ada di bumi, maka kalian akan dikasihi oleh penduduk yang ada di langit. Renungkanlah hadis ini, yaitu sifat saling mengasihi dan menyayangi sebagai hubungan antara kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan merahmati kalian. Jika kalian saling mengasihi dan menyayangi, tidak ada yang mampu menghitung dan mensifatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala murka terhadap suatu kaum karena kemaksiatannya, merajalela, dan karena permusuhan dan pemutusan silaturahmi di antaranya. Maka mereka tak henti-hentinya berkeliman dosa, aib, dan berbagai kejahatan yang lainnya, hingga akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk membinasakan mereka dengan membalikkan bumi ini. Tatkala Jibril telah bersiap untuk membalikkan bumi ini, seseorang bayi bangun dari tidurnya seraya menangis. Sang ibu pun ikut terbangun dari tidurnya. Lalu ibu itu menyusui dan menimang bayi tersebut dan rasa kasih sayang. Ketika itu langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, tahanlah ajab untuk mereka, sebab aku telah menyayangi mereka dan menahan ajabku untuk mereka berkat kasih sayangnya wanita itu kepada anaknya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada beliau ya Allah, dan jangan
dan rubahlah keadaan kami kepada keadaan yang paling baik. Selamatkanlah kami dari keadaan orang-orang yang sesat dan perbuatan orang-orang yang bodoh, serta perbuatan orang yang menganiaya dirinya sendiri, pangkat dan keturunannya yang engkau amanahkan kepadanya, yang mana kelak keduanya itu akan menjadi pertanggungan jawab yang besar di sisimu. Jangan jadikan kami sombong terhadap kedudukan dan kemuliaan nasab kami, sehingga kami memandang remeh terhadap hamba-Mu yang lain, sehingga menjadikan kami marah ketika tidak dihormati, dan kami berbuat semena-mena sehingga kami tidak menghormati hamba-hamba-Mu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami tergolong orang-orang yang selalu membanggakan leluhurnya, namun perbuatannya mencoreng aib di wajah leluhurnya. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami pengikut ulama yang sesat, sehingga kami tersesat dari jalan petunjuk-Mu. Hadirin jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat, hidayah, taufik dan hidayahnya, sehingga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jalla wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin wal mu'minin muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqul rabbika warham anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa anim wa taqabbal wa barik bi jalalika wa amalika ala asrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa anqul li sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, illallah liman yahdahu wa kafar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd, ya ibadallah, ittaqullah wajtanibus sayyi'at fi kulli waqtin wa hin. Wa qala Allah ta'ala wa asdaqal qawailin, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ajiballah ibadallah illa ma da'akum masallu wa sallimu ala man hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin warda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurul ladzina